Shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saudara-saudari, kita hidup di sebuah zaman yang disebut zaman modern. Sebuah zaman yang terus-menerus berubah. Dan di zaman modern ini, orang kemudian bertemu dengan berbagai sistem nilai. Banyak orang menganggap bahwa hidup bermakna adalah kalau dia punya kekuasaan. Yang lain berpikir hidup bermakna kalau dia punya kekayaan. Begitu banyak sistem nilai yang ditawarkan kepada kita, dan mungkin itu membuat kita menjadi bingung untuk memahami bagaimana sebetulnya hidup yang bermakna itu. Dalam situasi seperti itu, kita sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan, dan sebagai orang percaya, kita tahu Dia akan selalu menolong kita, sebagaimana dikatakan dalam 1 Yohanes 14, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Saya Matias, dan bersama saya di studio sudah hadir Pendeta Agus dari GKI Serpong. Selamat datang, Pak. Shalom, saudara-saudara yang terkasih, Gema Kasih Indonesia, Tuhan memberkati kita sekalian. Kali ini kita akan membahas topik jangan hidup dalam kesia-siaan. Pak Agus, zaman ini banyak sistem nilai yang ditawarkan kepada kita, dan itu membuat kita sebagai orang percaya juga susah menentukan bagaimana hidup bermakna. Nah, sesuai dengan tema kita, jangan hidup dalam kesia-siaan. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan hidup yang sia-sia itu? Baik, terima kasih Pak Matias. Kita memang hidup di dalam zaman yang seperti yang diuturaikan tadi. Ada berbagai macam sistem nilai, ada berbagai macam hal-hal yang kelihatannya merupakan hikmat Tuhan. Hikmat yang kelihatannya baik semuanya. Namun, memang lalu kemudian kita harus melihat bahwa semuanya itu harus diuji dalam kehidupan kita. Pengkhotbah mengatakan bahwa kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Apa yang dimaksudkan di dalam kitab pengkhotbah ini? Bahwa ketika kita kemudian mengejar segala sesuatu dalam kehidupan kita, kekayaan, jabatan, dan mengejar berbagai macam hal yang kita anggap merupakan tujuan dalam kehidupan kita, itulah yang dikatakan sebagai suatu kesia-siaan. Ketika kita mengarahkan semua hal yang ada dalam kehidupan kita sebagai tujuan kita untuk diri kita sendiri, untuk egoisme kita sendiri, untuk egosentrisme kita sendiri, maka pengkhotbah mengatakan segala sesuatu itu sesuatu hal yang sia-sia. Pengkhotbah mempunyai istilah bahwa segala yang ada di bawah matahari, semua yang ada di bawah langit ini adalah kesia-siaan, seperti orang yang menjaring angin. Kita tahu orang tidak mungkin menjaring angin. Kita tahu orang tidak mungkin menangkap angin. Bahkan angin yang keluar dari hidung kita pun kita tidak akan mungkin menangkapnya. Itulah yang dikatakan oleh pengkhotbah, semuanya adalah kesia-siaan belaka ketika kita hanya mengarahkan hidup kita kepada egoisme dan egosentrisme kita. Tapi kita memang hidup di sebuah zaman di mana orang diukur dari apa yang dia punya. Karena itu tidak heran sebagian orang merasa hidupnya bermakna kalau dia memiliki kekuasaan. Sebagian yang lain merasa hidupnya bermakna kalau dia memiliki kekayaan. Tapi kemudian banyak juga orang yang sudah memiliki keduanya, tapi merasa hidupnya sia-sia. Lalu bagaimana sebetulnya kita sebagai orang percaya harus hidup supaya hidup kita tidak sia-sia? Itulah dunia kita. Itulah apa yang dihadapkan kepada kita. Dan saya kira itu juga yang diperhadapkan kepada juga tokoh-tokoh Alkitab dalam masanya, dalam zamannya. Ketika mereka hidup di tengah-tengah hidup yang penuh dengan kejahatan, di tengah hidup yang penuh dengan kehidupan yang mengejar segala yang sia-sia itu, maka mereka pun digoda dan tergoda dengan hal-hal yang sia-sia itu. Kita mengenal Nuh, kita mengenal tokoh-tokoh lain dalam Alkitab, maka kita mesti bisa melihat bagaimana ajaran-ajaran yang kelihatannya baik itu lalu kemudian menuju kepada kesia-siaan. Bagaimana kita sebagai orang-orang beriman lalu kemudian bersikap dalam kehidupan kita? Memang yang sangat sulit adalah ketika kita sebagai orang-orang percaya tidak berani mengambil langkah yang berbeda. Kita ingin ikut arus,
kita ingin senantiasa populer dan sama dengan orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi orang-orang yang senantiasa tidak ingin dijadikan malu dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah orang cenderung untuk mengikuti saja apa yang ada di dalam kehidupan ini. Cenderung orang senantiasa mau mengikuti apa yang merupakan pendapat umum dalam kehidupan ini. Oleh karena itulah kita diajak untuk kemudian melihat apa yang firman Tuhan katakan kepada kita dalam kehidupan ini. Bahwa hidup ini harus kemudian bermakna dalam kehidupan ini. Sebagai orang-orang percaya kita tahu dan yakin bahwa tujuan kehidupan kita adalah memuliakan Tuhan. Hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Inilah yang mesti dipegang oleh kita dan itulah yang kita berikan makna dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bagaimana kita hidup dalam kehidupan ini setiap hari, setiap kali, setiap waktu. Apakah hidup kita sudah bermakna, sudah memuliakan Tuhan? Itu yang senantiasa merupakan pertanyaan kita dalam kehidupan ini dari hari ke hari. Tapi apakah lantas itu berarti bahwa kita sebagai orang percaya tidak boleh punya kekuasaan atau tidak boleh punya kekayaan, Pak Pendeta? Atau bagaimana duduk masalahnya sebenarnya? Ya, tentu bukan begitu. Ketika kemudian seseorang sebagai orang beriman itu berkarya, bekerja, melakukan segala aktivitas dengan benar dalam kehidupannya, sesuai dengan firman Tuhan, maka ia layaklah mendapatkan upahnya. Layaklah ia mendapatkan apa yang merupakan hasil usahanya. Yang salah adalah kita, siapapun juga dalam kehidupan ini, seringkali mengejar kekayaan, mengejar kekuasaan, mengejar kedudukan dalam kehidupan kita, mengejar berbagai macam hal, sehingga kita menjadikan semuanya itu sebagai tujuan kehidupan kita. Itulah yang salah dalam kehidupan ini. Kita harus ingat dan yakin dan percaya bahwa segala sesuatu, kekayaan, kemuliaan, kedudukan, jabatan kita adalah alat di tangan Tuhan. Alat untuk kita memuliakan Tuhan. Alat untuk kita senantiasa hidup benar dalam kehidupan ini. Nah, ketika kita hidup benar, maka kita kemudian bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang percaya. Nah, di sisi lain, Pak Agus, banyak juga orang yang justru tidak beruntung dan tidak punya kesempatan memiliki kekuasaan dan juga mereka tidak punya kesempatan memiliki harta benda. Lalu kemudian mereka merasa hidupnya tidak bermakna, tidak berharga. Bagaimana Bapak bisa menolong mereka agar mereka dapat juga menjalani hidup secara bermakna? Baik. Jadi, ini dua orang yang ada dalam dua kutub yang berbeda yang sama-sama melakukan kesalahan. Baik orang yang mengejar itu, atau kemudian orang yang tidak mendapatkan itu lalu kemudian merasa dirinya sia-sia. Sekali lagi bahwa ketika semua hal menjadi tujuan kita, maka kita merasa bahwa hidup kita akan merupakan kesia-siaan. Karena segala sesuatu merupakan hal yang senantiasa kurang, dan kurang. Kalau kita merasa bahwa semuanya segala sesuatu kurang, entah kita menjadi orang kaya atau menjadi orang yang miskin, menjadi orang yang punya kedudukan atau yang tidak mempunyai kedudukan, maka semuanya sama saja, karena semuanya akan menuju kepada kesia-siaan kehidupan kita. Pengkhotbah mengatakan kepada kita dalam Pengkhotbah 4. Pengkhotbah 4 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8 mengatakan kepada kita, "Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak berhenti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah dan menolakkan kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan." Artinya bahwa ketika kemudian ia hanya mengejar, ia hanya berlelah untuk itu, maka dikatakan semuanya segala sesuatu adalah kesia-siaan belaka. Inilah yang patut kita renungkan dalam kehidupan kita, siapapun kita dalam hidup ini, sehingga dengan demikian kita tidak menjadi orang-orang yang hidup dalam kesia-siaan itu. Apakah hidup yang sia-sia itu juga berkaitan dengan bagaimana cara kita hidup dengan orang lain dan dengan Tuhan? Begitu maksudnya Pak Agus ya? Ya, tentu. Bahwa ketika kemudian kita hidup bersama dengan orang lain dan bersama dengan Tuhan, maka kita harus melihat bahwa bagaimana kita hidup
dan menghidupi kehidupan itu, sehingga dengan demikian maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang bermakna buat Tuhan dan juga buat orang lain dalam kehidupan ini. Nah, tentu kita juga melihat bagaimana supaya kita tidak hidup dalam kesia-siaan itu. Kitab Pengkhotbah mencatatkan kepada kita bahwa ada hikmat yang jauh lebih besar yang akan memberikan arah kehidupan kita, yaitu hikmat Tuhan. Hikmat Tuhanlah yang akan mengarahkan kita sebagai orang-orang, sebagai manusia yang hidup di dalam dunia yang demikian banyak hikmat-hikmat lain, demikian banyak kesempatan-kesempatan yang ditawarkan kepada kita untuk hidup searah, setujuan dalam kehidupan kita. Hikmat Allah dikatakan merupakan hikmat yang akan memberikan arah kehidupan dan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita supaya hidup kita tidak menjadi hidup yang sia-sia belaka. Jadi dengan kata lain, sebetulnya hidup yang sia-sia itu berkaitan dengan siapakah yang menjadi pusat sebetulnya dalam kehidupan seseorang, begitu Pak ya? Iya, tepat sekali. Bahwa ketika kita memusatkan kehidupan kita hanya untuk diri kita sendiri, dan tidak memikirkan apapun selain diri kita sendiri, itu yang dinamakan egoisme dan egosentrisme atau memusatkan kehidupan kita, maka disitulah hidup kita hanya akan menjadi sia-sia belaka. Semuanya akan berakhir. Kita tidak akan pernah membawa apa yang kita miliki di kehidupan ini kepada kehidupan kita berikutnya. Dalam arti ketika kita akan kembali kepada Tuhan, tidak akan pernah kita akan membawa itu semua. Ayub mengatakan kita keluar dengan telanjang, kita juga akan kembali dengan ketelanjangan kita. Maka baiklah kalau kemudian kita mencukupkan apa yang kemudian ada dalam kehidupan kita. Dan bukankah itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekalian di dalam doa Bapa kami? Doa Bapa kami mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya bukan berarti bahwa Tuhan yang ngatur hidup saya. Bukan berarti bahwa Tuhan yang memberikan yang cukup Tuhan. Tapi juga kita harus melihat bahwa berkat-berkat Tuhan yang banyak itu harus kemudian juga kita atur supaya kita mencukupkan dengan kebutuhan dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, saya mengajak kita untuk melihat bahwa bagaimana hidup ini sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan. Kalau keinginan kita, apapun semua kita inginkan. Kalau keinginan kita, apapun ingin kita dapatkan. Kekayaan dan hormat dan apapun juga kita inginkan. Tapi ketika kemudian kita hidup dengan bahwa apa yang kita butuhkan, maka kita tahu dan bisa mengukur apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Bisakah Bapak memberi saran praktis untuk misalnya umat Tuhan yang kebetulan tidak beruntung punya kekuasaan dan kekayaan, Pak, agar mereka dapat hidup bermakna? Iya, tentu ketika kemudian kita mendapatkan berkat Tuhan berapapun juga, kita harus kemudian mengukurnya dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa mencukupkan dengan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Ya, kalau kita hanya bisa membeli sebungkus nasi, maka baiklah kita juga membelinya sebungkus nasi. Jangan kita kemudian melebih-lebihkan. Jangan gara-gara kemudian kita ingin lebih daripada itu, kita kemudian berhutang, kita meminjam teman kita dan lain sebagainya. Itu akan menjadikan kita hidup di dalam kebuntuan dalam hidup ini. Sehingga dengan demikian kita akan berhutang dan akan semakin menumpuk dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang berikut ini. Terima kasih saudara-saudari karena masih bersama kami di Gema Kasih Indonesia. Pak Agus, berkaitan dengan tema kita, bisakah Bapak memberi ilustrasi tentang kesia-siaan ini? Iya, ada banyak hal yang kemudian orang hidup dalam kesia-siaan. Contohnya ketika kita berjumpa dengan anak muda, ketika kepada mereka ditawarkan hal-hal yang menyenangkan, ketika ditawarkan kepada mereka narkoba misalnya, maka pertama-tama itu seakan-akan seperti di dalam kitab Kejadian, seakan-akan memberikan pengertian, sesuatu hal yang menyenangkan, sesuatu hal yang mengenakan. Tetapi ketika kemudian orang sudah terlibat di dalamnya, orang sudah kecanduan di dalamnya, maka bukankah hidup itu menjadi sesuatu hal yang sia-sia, belaka dalam hidup ini? Orang akan
berusaha memenuhi kebutuhannya, keinginannya itu. Orang akan berusaha untuk mendapatkan narkoba yang lebih lagi dan lebih lagi. Sehingga lalu kemudian yang terjadi apa? Kita hidup di dalam ketergantungan kepada obat-obatan terlarang itu. Hidup seperti itu merupakan hidup yang seringkali juga dialami dalam kehidupan kita. Atau ketika kemudian kita mempunyai tujuan untuk mendapatkan gadget yang terbaru. Kita tahu setiap kali tentu ada gadget yang terbaru. Dan berapa banyak kita akan kemudian selalu mengganti-ganti gadget kita. Sehingga lalu kemudian kita akan terus mengejar itu dalam kehidupan kita. Kita juga melihat bagaimana ketika kemudian orang berusaha untuk mendapatkan kekayaan misalnya. Kita juga bisa melihat bagaimana ketika kemudian orang mengejar itu. Kalau dikatakan dunia itu tidak akan pernah cukup untuk kemudian memenuhi kebutuhannya. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang menunjukkan bagaimana hidup yang sia-sia belaka itu dilakukan dalam kehidupan ini. Kelihatannya baik, kelihatannya berhikmat, tetapi itu menjadi sesuatu hal yang sia-sia belaka dalam kehidupan kita. Di beberapa kasus, anak muda kan sebetulnya tidak mengerti ketika mereka mendapat pengaruh. Katakanlah ada seorang anak yang tumbuh memang di sistem nilai di mana hidup yang bermakna itu adalah punya harta banyak. Dan dia tumbuh seperti itu sampai dewasa. Kemudian dia hidup dalam pengejaran harta benda. Nah, sebetulnya tugas siapa, Pak Agus, menurut kita gitu, yang bisa menolong anak-anak muda kita supaya mereka punya pengertian tentang hidup yang bermakna dan bagaimana caranya secara praktis? Iya, tentu kita tidak bisa lalu kemudian langsung menyalahkan kepada anak muda itu atau kepada lingkungannya. Kita semua hidup dalam lingkungan, dalam kehidupan yang seperti sekarang ini. Orang-orang sibuk dengan dirinya sendiri, orang-orang mau mengejar kemauannya sendiri dan lain sebagainya. Nah, siapa yang harus menemukan? Tentu kepada diri kita sendiri. Dalam perjalanan kita perlu menemukan makna kehidupan dan perlu menemukan hikmat yang ada dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Lewat apa? Tentu ada banyak hal yang kita bisa lihat. Media sosial kita, internet, dan lain sebagainya mengajarkan kepada kita. Hanya kemudian kita harus kemudian melihat bahwa memilih mana yang baik, mana yang memberikan arah kehidupan yang benar dalam kehidupan kita. Guru-guru punya peranan, orang tua punya peranan, gereja juga punya peran di dalamnya, dan saya kira kita perlu semua dalam peranan itu melakukan peranan kita senantiasa dalam kehidupan ini. Diajarkanlah kepada anak-anak muda ini hal-hal yang memang sesuai dengan firman Tuhan. Lewat persekutuan-persekutuan pemuda, lewat berbagai kegiatan-kegiatan mereka, kita harus kemudian membekali pemuda-pemuda kita dengan kehidupan yang sebaik-baiknya. Sehingga dengan demikian, maka kita memberikan sistem nilai yang baik kepada mereka dalam mereka menjalani kehidupan setiap hari. Dan ada sebuah kasus menarik, Pak Agus. Ada seorang, katakanlah si A begitu, dia mengalami pelecehan di masa lalu karena dia memang tidak sukses, dia tidak terlalu pintar gitu ya, sehingga di keluarga dia selalu mengalami perendahan begitu. Di kemudian hari dia berusaha sekuat tenaga mengobati itu dengan berkarir, dengan mengumpulkan harta benda. Nah, di suatu titik kemudian dia juga merasa tetap sia-sia begitu ya. Bagaimana kira-kira saran Pak Agus untuk menolong beliau ini gitu ya? Iya, manusia seringkali mengambil jalan seperti pendulum. Ketika ia berada di dalam sisi yang satu dan dia merasa sia-sia, maka dia kemudian akan berbalik arah kepada sisi yang lain. Dan seakan-akan itu menjadi sesuatu hal yang lebih baik daripada sebelumnya. Tapi ternyata merupakan hal yang sia-sia belaka. Sekali lagi kita harus ingat bahwa kita perlu mempunyai arah kehidupan kita. Arah hidup itu perlu kita tentukan sejak awal, sejak semula. Apa yang mau jadi arah kehidupan kita? Dan tentu sejak awal kita tadi sudah mengatakan bahwa harta benda, kedudukan, kewibawaan, dan semua hal itu yang tadi saya sebutkan di awal
itu tidak bisa menjadi tujuan dalam kehidupan kita, itu hanya sarana. Kehidupan kita mesti kita arahkan kepada memuliakan Tuhan senantiasa. Nah, saya kira ada satu film yang menunjukkan kepada kita bagaimana ia seorang perempuan yang ketika kerusuhan pada waktu itu, ia kemudian harus melanjutkan studinya ke Singapura, lalu bagaimana kemudian dia memulai kehidupannya. Sebuah perjuangan yang menurut saya perjuangan yang sangat hebat, perjuangan yang betul-betul memeras air mata, menguras air mata, memeras keringatnya, dan berbagai macam hal yang dilakukannya, menunjukkan kepada dia bahwa ketika dia punya arah kehidupan, maka kemudian dia bisa menata kehidupannya dengan lebih baik lagi. Ya, bisakah Bapak memberi contoh lain, Pak? Ilustrasi lain berkenaan dengan hidup yang sia-sia begitu, Pak? Iya. Ketika kita mengejar kehidupan kita, mengejar jabatan kehidupan kita, maka seringkali itulah yang kemudian menjadi kesia-siaan belaka dalam kehidupan ini. Ketika kemudian jabatan itu menjadi hal yang sangat penting di kantor, dimanapun juga, maka itu menjadi hal yang merupakan kesia-siaan belaka dalam kehidupan ini. Sehingga dengan demikian orang lalu kemudian ketika mengejar itu tidak lagi mampu untuk kemudian memenuhi hasratnya, lalu yang terjadi adalah kekecewaan demi kekecewaan dalam kehidupan ini. Jadi kalau bisa disimpulkan, sebetulnya hidup yang sia-sia adalah hidup yang tidak berpusat kepada Allah, tapi berpusat kepada hal yang di luar Allah, gitu Pak ya. Entah diri sendiri, entah harta benda, begitu Pak ya. Betul. Yang ditujukan hanya untuk diri kita sendiri, yang ditujukan hanya untuk kepentingan dan kemauan memuaskan hasrat kehidupan kita sendiri. Berarti dalam hidup yang sia-sia sebetulnya Allah berada di luar hidup orang percaya, Pak, begitu Pak ya. Betul. Ketika kemudian kita hidup dalam sia-sia, maka bukan Allah mau, tapi Allah kita letakkan di luar dari kehidupan kita. Kita hanya kemudian mengagungkan kehidupan kita hanya kemudian menjadikan kehidupan kita yang utama, lalu kemudian Allah seakan-akan kita singkirkan dalam kehidupan kita. Kita tidak mau berkaitan dengan Allah. Itulah manusia di masa sekarang ini. Pak Agus, bicara tentang hidup yang sia-sia, apakah kita dapat menemukan dalam tradisi Alkitab tokoh yang kemudian hidup dalam kesia-siaan? Ya, tentu Alkitab mencatat banyak orang yang juga hidup dalam kesia-siaan, yang pada akhirnya menuju kepada celaka dalam kehidupan ini. Salah satunya adalah tokoh Salomo. Kita tahu siapa tokoh Salomo. Salomo adalah anak Daud, raja yang besar itu. Dan Daud pun ketika kemudian ia ingin membangun bait Allah, maka Allah sendiri mengatakan tidak, bukan engkau yang akan membangunnya tetapi anakmu. Dan itulah yang terjadi dalam diri Salomo. Dan kita tahu bagaimana Salomo juga dinyatakan sebagai seorang raja yang berhikmat. Bahkan dikatakan bahwa ia berhikmat jauh lebih besar daripada hikmat-hikmat dari yang lain. Tidak ada orang yang akan berhikmat seperti engkau, baik sebelum engkau maupun sesudah engkau. Itu yang juga dinyatakan oleh Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 3, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Itu pernyataan Tuhan kepada Salomo ketika kemudian dia minta hikmat Tuhan. Demikian indah, demikian menarik, demikian menyenangkan. Tetapi juga perlu diingat apa yang dikatakan Tuhan di dalam ayat 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Tetapi kita melihat bahwa hidup
Salomo tidaklah demikian. Ia memang merupakan seorang raja yang mendirikan bait Allah. Bait Allah pertama didirikan oleh Salomo. Ia juga membuat istana yang demikian besar, demikian baik, demikian megah. Tetapi ketika kemudian dalam perjalanan kehidupannya, ketika kepadanya diberikan istri-istri, dan dia mengambil juga istri-istri di dalam kehidupannya, dan dia terpengaruh dengan itu semua, maka ketika itulah lalu kemudian Salomo mulai tidak setia kepada Tuhan. Salomo menjadi orang yang tidak taat kepada Tuhan. Salomo menjadi orang yang kemudian mengingkari akan kekuasaan Tuhan. Bahkan dia menyembah kepada ilah-ilah yang lain, ilah-ilah para istrinya, yang kemudian menjadikan dia tidak setia dan taat kepada Tuhan. Dan itulah yang pada akhirnya ketika kemudian ia memerintah, maka disitulah terjadi perpecahan dalam kerajaan Israel. Dan disitulah kemudian Israel menjadi dua, Yehuda dan Israel. Dan itu berarti Pak Agus, kalau seseorang itu sudah percaya kepada Allah, tidak mustahil bahwa dalam perjalanannya dia pun berakhir dalam hidup yang sia-sia. Nah, bagaimana caranya agar kita orang percaya tidak berakhir dalam hidup yang sia-sia? Ya, sebagaimana dikatakan oleh Tuhan di dalam kitab 1 Raja tadi, nasihat kepada Salomo, pengingatan kepada Salomo, yaitu supaya Salomo tetap hidup menurut jalan Tuhan. Salomo tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan, mengikuti segala perintah Tuhan. Inilah juga yang patut kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan itulah kenapa kita senantiasa diajak untuk ayo kita ke gereja, ayo kita beribadah kepada Tuhan. Dan orang tidak jemu-jemu untuk itu, bukan untuk orang itu sendiri kepentingannya, tapi untuk memberikan kepada kita hikmat Tuhan lewat ibadah minggu itu. Lewat ibadah minggu kita boleh melihat, belajar bagaimana firman Tuhan dinyatakan dan diberikan kepada kita orang-orang yang percaya. Kita juga diajak menjadi orang-orang yang juga setia untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Untuk apa sih? Apakah untuk membebani kita? Tidak. Memang kita harus bangun pagi atau ketika kita sudah ngantuk di malam hari, kita kemudian baru membaca firman Tuhan, sudah rasanya tubuh lelah dan lain sebagainya. Tetapi itu semua untuk membekali hidup kita, supaya hidup tidak lagi sia-sia dalam hidup ini. Supaya hati dan pikiran kita diisi oleh firman Tuhan. Hati dan pikiran kita tidak diisi dengan hal-hal yang lain dalam kehidupan ini. Tidak diisi dengan hikmat-hikmat yang lain. Tidak diisi dengan keinginan-keinginan dan nafsu-nafsu yang lain, yang kemudian hanya mengarahkan kepada kehidupan kita. Tapi dengan kita membaca firman Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita setiap hari dengan firman itu, maka adalah baik ketika kita menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada firman itu, dan kemudian melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Firman itu sesuatu hal yang menyenangkan. Firman itu sesuatu hal yang membangkitkan kita. Pak Mazmur mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena itu, menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan lewat apa? Rajinlah untuk kemudian beribadah, rajinlah untuk membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian saudari, tema kita kali ini, jangan hidup dalam kesia-siaan. Kita boleh punya kekuasaan, kita boleh punya harta benda, sejauh itu kita lakukan di jalan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih karena masih bersama kami. Kami menerima kritik dan saran dari Anda. Silahkan kirim lewat email dan SMS di bawah ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali.